perjalanan menuju Walahir. Desa Loa. Ada 4 personil. Depan tuh Kiai itu ulama besar. Ya tahu ulama besar ya. Ribut ulama besar itu. Ternyata mama mahal gitu. Udah ngobrol 5 menit selesai ubul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kandias. Saya ini estafet nih, jadi mengejar waktu. Tadi saya tafakur ngupas sejarahnya leluhurnya Yogi. Langsung saya lari ke Gunung Walahir ya Pak. Nah kebetulan saya bawa yang punya gunungnya nih, sahabat Kandias. Namanya Bapak Ade. Semua jin genderuwo kalah sama dia. Subhanallah. jadi luar biasa penghuni hutan Walahir ini dengan Bapak Adi begini semua. Jadi subhanallah, ikuti perjalanan saya ke dalam hutan sana. Di sana ada makam keramat, ada Eyang Sepuh sama Eyang Anom. Nah, yang bungsunya Pak Ade. Kalau beliau masih jeneng masalahnya. Nanti kalau sudah tidak ada berarti yang apa? Yang apa nih? Bungsu ya, yang bungsu. Oke, sahabat Kandias jangan lupa bantuannya, supportnya, like, share, komen, terutama subscribe yang belum subscribe. Oke, ikuti perjalanan kami. Kalau yang lebih berapa kilo lagi Pak Ade? 100 meteran lah. 100 meter. Let's go. Oke, kita buka tenda di sini. Kalau memungkinkan saya akan bertenda di sini. Kita coba Pak Ade berkomunikasi dengan para leluhurnya, para apa ya semualah di sini, para penggawanya. Oke, selamat malam Kandias. Ikuti semua perjalanan kami. Oke, selamat malam. Sahabat Kandias, seperti biasa hutan pegunungannya hampir sama karena ini masih satu garis dengan Garut. Jadi dengan hutan Kokoncong, hutan Koko, hutan kemarin Haruman itu satu baris. Jadi gunung hutan Walahir juga ini berbatasan dengan Kabupaten Garut, sahabat Kandias. Jadi alamnya sama, penghuninya juga nggak beda jauh. Seperti itu, sahabat Kandias. Ikuti terus, mudah-mudahan ada keseruan di sana, ada penampakan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sahabat Kandias. Oke, karena perjalanannya apa ya, agak mendaki, jadi kalau saya sambil bicara kayaknya napasnya saya hemat. Oke, Pak Ade dulu. Nih sumber airnya. Sahabat Kandias, kalau ada yang minat mau tafakur alam, mau menikmati alam, keindahan alam, kesejukan dengan pepohonan yang usianya udah ratusan tahun, bisa main ke daerah sini. Daerah mana Gi? Walahir, Kampung Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Masuknya dari Majalaya. Oke, sahabat Kandias, di sini kita bisa mandi nih. Oke, ini asli pegunungan airnya. Jadi kalau mau mensucikan jasmani bisa di sini, karena ini betul-betul air yang Allah siapkan dari perut bumi asli. Oke, sahabat Kandias. Ini naik Pak Ade. Sahabat Kandias, jadi ini puncak dari situs makam Karomah Walahir. Seperti biasa kalau makam-makam
makam-makam situs-situs purbakala lah, hampir purbakala karena ini udah ratusan tahun. Jadi dipastikan bertangga seperti ini. Karena posisinya di hutan belantara, di pegunungan. Tahu NDVL-nya berapa Gi? 800-an kali ya? 700-800 NDVL-nya. Oke sahabat Kandias. Wah, Yogi kalau mau ngitung tangganya silahkan. Ada berapa tangganya? Jadi sahabat Kandias, ini masih on kan Gi? Sahabat Kandias, insya Allah saya akan buka tenda di sini. Saya pengen tahu detailnya, sejarahnya, para ulama, para sesepuh Pasundan, bagaimana mendirikan, bagaimana cara membabat alas bumi Pasundan yang ada di mana nih? Di Walahir, yang ada di Majalaya, seperti itu sahabat Kandias. Majalaya Bandung. Ini masuknya ke Bandung Selatan ya Pak ya. Luar biasa. Jadi saya berjalan di atas akar-akar. Ini salah satunya seni saya ada di sini banyak. Karnimang sini banyak sahabat Kandias. Kalau nanti saya izinkan sama yang punya gunungnya nih Pak Ade, mau saya gali semua. Jadi akan saya gali ya. Jadi seni-seninya saya gali. Jadi seni akar nimang itu bagi saya pribadi sulitnya untuk diangkat. Kenapa? Karena habluminanasnya. Nah kebetulan habluminanasnya ada nih ahlinya. Kalau beliau izinkan, berarti saya tinggal memohon izin sama Allah aja Pak Ade. Gitu Pak Ade. Ke jalan yang mana Pak Ade? Ini. Tuh kan, bingung kan? Saya mau yang sini deh. Saya lewat sini aja. Kenapa saya lewat sini? Kalau jatuh nyangkut di akar sahabat Kandias. Kalau di sana jurang, gak ada yang nolong. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Inilah tempat padepokannya para jawara Majalaya sahabat Kandias. Jadi tempat berkumpulnya para pendekar Bandung. Jadi ini anggaplah padepokan, tempat berzikir, tempat apa ya, mengosongkan pikiran mungkin ya bagi warga Majalaya. Yang jelas mengosongkan pikiran lah ya, karena pendekar juga kan perlu apa ya, perlu udara yang segar seperti itu. Oke sahabat Kandias, saya akan buka tenda dulu. Saya coba untuk menggali sejarah Walahir. Kalau lihat dari bahasanya, bagaimana terjadinya lahirnya daerah sini. Jadi diawali dan diakhiri. Ada yang sepuh dan yang anom. Jadi tutupnya yang buka babat alasnya. Mungkin ini saya belum bersilah, hanya logika saya mau. Berarti yang bukanya itu yang sepuh dan yang melestarikan adalah yang anom dan melanjutkan yang ade. ini yang ade nih, subhanallah. Jadi sahabat Kandias kalau mau berziarah, mau menyepi, mau bertafakur, ini hubungi dengan Wa Ade nih. Yang ade. Jadi yang ade jadi kan. Yang anom juga sih, ya, Mas, karena masih usianya masih puluhan tahun. Kalau ini kan udah ratusan tahun. Oke sahabat Kandias, kita lanjutkan nanti. Saya persiapan dulu, kita buka season berikutnya. Oke, selamat malam, selamat mengikuti. Oke, selamat malam sahabat Kandias.
perjalanan saya ke puncak Walahir, pegunungan Walahir. Jadi section saya hari ini pentafakuran di alam di hutan Walahir, yang kebetulan di sini ada situs makam tua. Jadi saya coba buka tabir, jadi sejarahnya seperti apa, siapa beliau. Diikutin section tafakur saya. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, and share, dan komen jangan lupa. Oke, sekali lagi sahabat Kandias, bila sahabat Kandias ada yang minat untuk ikut tayang, ikut menjelajah Fuji Nyali dengan kondisi yang asli lah ya, jadi tidak ada rekayasa, jadi betul-betul murni kita mentafakuri alam dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mensyukuri ciptaannya, kebesarannya Allah gitu. Oke sahabat Kandias, ikuti section tafakur saya. Nah ini sahabat Kandias, makam leluhurnya ini yang sepuh ya Gi ya. Jadi rencana setelah selesai pentafakuran alam di sini, buka tabir sejarah berdirinya wilayah Majalaya pada umumnya. Jadi sasaran terakhirnya adalah yang Anom, adanya di atas, lebih atas lagi. Jadi saya coba buka bertafakur sini dulu. Iya kan.
Dah. Dah. Sahabat Kandias, subhanallah. Yang saya rasakan kenikmatan lah ya. Jadi sesungguhnya mentafakur di alam itu sudah ada rasa Allah dalam pikiran, serasa waktu itu sebentar. Jadi kalau saya mau teruskan mungkin bisa berapa jam itu. Jadi sahabat Kandias, jadi beliau ini masih sudah wiwitan gitu. Jadi saya sudah sering bicara kemarin di hutan larangan itu kenapa banyak macan. Jadi sejarahnya tidak jauh dari Babat Cirebon. Awalnya dari Babat Cirebon, runtuhnya kerajaan Galuh oleh Kesultanan Cirebon. Jadi para pengikut masyarakat Galuh termasuk para punggawanya, prajuritnya itu tersebar ke selatan, ke daerah pegunungan Garut, terus Bogor, Banten, dan termasuk pegunungan apa ini gini? Walahir. Ya, salah satunya beliau nih. Jadi kalau sahabat Kandias memiliki kecerdasan rohani, saya seolah kembali ke zaman beliau. Jadi bagaimana beliau, para abdi, para pengikut kerajaan Galuh itu bagaimana masuk ke hutan-hutan dan mencari kehidupan, membuka lahan dia seperti itu. Jadi dia belum masuk Islam, jadi masih Sunda wiwitan ya Ki. Jadi kulturnya masih ke Hindu-Hinduan lah seperti itu, sahabat Kandias. Jadi sebagian ya mereka mau bersahadat, sahabat Kandias. Tapi ada yang bertahan untuk keyakinannya seperti itu. Nah, beliau ini apa yang sepuh ya? Yang sepuh itu kalau lihat dari kecerdasan rohani apa ya? Dia beserta enggak itu, karena itu kan yang anom ya. Saya kurang bahas apakah itu satu keturunan apa tidak, yang jelas dia jalan dari masa pengejaran dari Kesultanan Cirebon, dia masuk hutan sini 2 orang, nggak tahu apa kaitannya nanti dengan yang anom sana. Jadi ini asli kesaktiannya nggak jauh. Jadi ilmunya pamacan, kalau di bahasa Indonesia kan ilmunya siluman harimau lah ya, sahabat. Nah, siluman harimau kalau di Indonesia kan, jadi ilmunya seperti itu. Jadi jangan heran sahabat Kandias kalau orang-orang tua dulu, para pendiri Nusantara itu luar biasa, karena mereka olah batin, tirakatnya kuat. Jadi masuk gunung, keluar gunung hanya 1 loncatan saja. Jadi dari gunung ke gunung hanya 1 loncatan saja. Jadi itulah kehebatannya para sesepuh kita ya, seperti itu. Jadi saya menghargai kultur dan budaya Nusantara luar biasa. Yang jelas akhlak, tata krama itu sudah ada lahir semenjak zamannya beliau ini. Jadi luar biasa sifat kemanusiaannya, sifat rendah dirinya ada pada para leluhur kita. Jadi
luar biasa. Jadi emang itu bagian daripada perjalanan sejarahnya Indonesia. Jadi para pendiri-pendiri tanah Jawa, tanah Sumatera, tanah Kalimantan pada dasarnya sama, satu napas sebetulnya. Jadi kalau untuk kebanggaan saya pribadi loh, bangga dengan apa ya, dengan pola pikirnya, dengan olah rasanya, dengan budaya ramah tamahnya tadi. Jadi dia tidak pernah sombong, dia tidak pernah takabur. Jadi kalau dibahas dari segi pelajaran Islam ya seperti marifat lah. Jadi akhlak karimahnya betul-betul sudah ada sebetulnya, basic akhlak karimah di zaman kerajaan dulu, karena emang pelajarannya ya tadi Hindu yang menekankan pribadi yang anggun, yang sejuk, ya ilmu padi lah. Jadi seperti itu. Cuma karena emang itu zaman Islam belum masuk, ya mereka pada dasarnya dengan kultur budayanya sendiri gitu. Jadi tidak ada yang salah sahabat Kandias. Jadi kita wajib menghormati budaya kearifan lokal. Jadi tidak bisa kita melihat dari satu kacamata saja. Jadi ada beberapa aspek yang bikin bangsa Indonesia itu kuat. Jadi walaupun dengan fitnah apapun, karena dengan kemampuan para sesepuh dulu, dengan doa-doanya, insya Allah Nusantara akan terjaga. Jadi terutama untuk Pulau Jawa seperti itu. Oke sahabat Kandias, saya tidak akan pernah berbicara wujud ya, itu cukup konsumsi saya, cukup pengetahuan rohani saya dengan Allah seperti itu. Jadi yang jelas beliau terlahir dari kerajaan Galuh yang agamanya masih bergeser ke Sunda Wiwitan ya, seperti itu. Jadi ada cahaya tadi di sana. Ya nggak tahu cahayanya ada di sana, mungkin yang lebih bagusnya di sana, yang di atas nanti. Nah, jadi Allah kasih gambaran ada cahaya ke sana, jadi lorongnya ada di sana. Itu Gi. Jadi kita lanjutkan sahabat Kandias ke situs yang terakhir. Jadi kita naik lagi ke puncak sana. Oke sahabat Kandias, terima kasih banyak telah mengikuti session tafakur saya. Kurang lebihnya saya bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan ustadz seperti itu. Jadi hanya sedikit coba buka tabir gambaran bahwa sesungguhnya intinya kita harus menjunjung tinggi lah budaya kultur Indonesia yang luar biasa. Gitu aja sih. Oke, selamat malam sahabat Kandias, kita lanjutkan nanti di episode yang setelah ini berarti ya Gia. Ya? Jadi lokasi saya estafet nih dari yang sepuh ke yang anom ya. Seperti itu. Oke sahabat Kandias, selamat malam, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Apa ya, di usia yang ke-7 bulan, di luar ekspektasi kami nih, saya dengan Yogi, Allah bukakan kemudahan. Jadi channel Kandias bisa melewati beberapa session untuk melewati uji kelayakan menjadi fathernya YouTube. Alhamdulillah Allah kabulkan. Itu semua berkat saudara-saudara, sahabat Kandias, tentunya teman-teman sekolah saya, teman akrab saya, termasuk teman akrabnya
Yogi juga. Terima kasih banyak. Semoga menjadi amal jariah buat semuanya, dan mudah-mudahan konten Kandias 25 menjadi pembelajaran, pengetahuan umum tentunya. Jadi alhamdulillah sahabat Kandias sudah tahu sekarang bahwa di Majalaya, di leuweungnya Walahir ya Gi, ada sebuah situs makam tua prasejarah berarti ya. Jadi pada zaman jatuhnya kerajaan Galuh oleh Kesultanan Cirebon. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi, bila ada pengalaman, bila ada sahabat Kandias pengen dibukakan sejarahnya, diangkat ke YouTube, boleh komen di channel kami. Nanti kita bicarakan, kita komunikasikan. Insya Allah kalau Allah izinkan, kami silaturahim ke tempat sahabat-sahabat Kandias. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat.